J. Ya, sambil persiapan di kelas 12 IPS 1, terimalah persembahan yang selanjutnya. Surat cinta untuk Starla. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu, tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk mencari katakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah bermimpi tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih mudah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Telah habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu, hidup dan matiku. Bila musim berganti, sampai waktu terhenti, walau dunia berhenti, ku kan tetap di sini. Bilang habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan lebih sudah, cinta ini tak lagi tersisa
untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Sisa cintaku hanya untukmu. Iya, ada Firjong barusan surat cinta untuk Starla. Apakah masih ada waktu atau sudah habis, Pak Go? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 akan menampilkan drama yang berjudul Waktu yang Membentuk Kita. Asik. Selamat datang di dunia penuh warna dan harapan, di mana setiap detik berharga dan setiap momen adalah pelajaran. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sekolah, kita akan mengikuti perjalanan pertemanan yang berjuang menghadapi tantangan, menemukan jati diri dan meraih impian mereka. Dalam 3 tahun penuh liku ini, mereka akan mengalami suka dan duka, pertemanan yang teruji, serta konflik yang menguji kekuatan ikatan mereka. Melalui lagu-lagu indah dan tarian yang memukau, waktu yang membentuk kita mengisahkan bagaimana waktu dapat mengubah segalanya. Tetapi juga bagaimana kenangan akan selalu membekas di hati. Bersiaplah untuk merasakan getaran semangat muda yang tak terbendung. Saat mereka belajar bahwa setiap akhir adalah awal baru, mari kita mulai perjalanan ini dan saksikan bagaimana kisah mereka terungkap. Semua murid sudah duduk di bangku masing-masing. Hari pembelajaran pertama pun dimulai. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya.
perkenalkan, saya yang akan menjadi wali kelas kalian. Semoga kita bisa akrab sampai nanti ya. Sebelumnya selamat karena kalian sudah naik tingkat menjadi siswa SMA. Dan untuk awal yang baik, mari kita perkenalan dulu dari barisan yang sini. Ibu Guru, izinkan kami memperkenalkan memakai pantun ya. Jalan bareng ke kota tua. Ngopi santai sambil bercanda. Kami circle penuh warna. Solid terus sampai tua. Nama saya Tatia dan nama saya Alia. Selanjutnya silakan perkenalan untuk sisi yang paling kiri. Ubur-ubur berenang di tepi. Ikan lele ngintip di kali. Cakep. Kami bukan geng biasa di sini. Kecil datang, siap bikin happy. Halo guys, perkenalkan nama aku Raisa dari SMP 1 Citra Bangsa. Halo, nama aku Riani dari SMP Negeri Bangsa. Halo, nama aku Nafasa dari SMP Bina Nusantara. Halo Raisa, Riani, dan Nafasa. Selanjutnya perkenalan untuk laki-laki di bagian belakang. Halo, perkenalkan nama saya Jikri dari MTS 3 Pamengpeuk. Halo, nama saya Abil. Saya dari SMP 1 Bandung. Selanjutnya perkenalan untuk yang paling pojok. Hei, kamu, ke depan. Ya, kamu ke depan. Ke depan. Ya, sekarang perkenalin diri kamu di depan semua murid. Kamu juga ke depan. Ya, kamu ke depan. Perkenalkan, saya Dapa. Asal sekolah saya di SMP Subang. Perkenalkan, nama saya Aska dari SMPN 1 Pangandaran. Kalian itu jauh-jauh dari Subang, dari Pangandaran ke sekolah cuma ngobrol. Kalian tahu ini hari pertama sekolah. Ini hari pertama, jadi masih bisa saya toleransi ya. Sekarang duduk dong masing-masing. Dia itu Dava. Dari awal emang udah kelihatan cuek, suka telat, dan males-malesan. Tapi sebenarnya dia salah satu manusia yang baik kok, cuma belum nemu tujuan hidup aja. Kelas 10 adalah masa adaptasi. Semua masih bingung, masih cari-cari jati diri. Ada yang langsung serius, ada juga yang masih anggap sekolah kayak teman bermain. Ini adalah fase penting dalam hidup kita, saat dimana kita belajar bukan hanya tentang pelajaran di kelas, tetapi juga tentang persahabatan, tanggung jawab, dan impian. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk karakter kita dan membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian udah pada belajar buat ujian besok belum? Baca-baca aja sih. Sama sih, aku juga. Aku juga belum. Ayo kita belajar bareng. Ya. Si paling-paling. Kalian gak mau belajar? Kan ini ujian akhir semester, kalian harusnya lebih serius. Caranya sendiri nyontek kali minimal berusaha buat belajar. Tuh. Alah, sok banget sih, kayak yang bisa aja. Ya tuh, awas aja nanti kalau nilainya jelek salah sendiri. Apalagi sih kalian? Berisik banget.
Kalian mau sekolah apa mau les dangdut? Coba. Biarlah Dap, cewek memang suka begitu, suka ngerasa dirinya selalu benar. Udahlah cabut aja kita ke kantin, malas ngeladenin badut kayak gini. Dava dan temannya pun pergi ke kantin untuk meredakan emosi. Insani dan temannya pun pergi ke kantin dan tanpa sengaja bertemu dengan mereka lagi. Mbak. Asli ini ngapain sih kalian datang lagi? Aku kesel sama yang tadi. Ya. Disulaki. Mending Bebas banget. Tapi kamu yakin mau ngerokok di sini? Kan masih lingkungan sekolah loh. Heh, ngapain kamu ngerokok di kantin gini? Sabar ayo kita pergi aja. Jadi urusan mereka aja mau ngerokok di sini juga. Setelah merokok dan memakan gorengan, mereka membayar jajanan dan mereka kembali lagi. Keesokan harinya, Aurel dan Insani mau melaporkan kelakuan Dava yang merokok di kantin kemarin ke guru BK. Jajanan kantin tadi enak juga ya? Kamu yakin mau ngelaporin mereka? Ya iyalah, kan mereka udah ngelanggar aturan. Lalu mereka pun pergi ke ruang BK untuk melaporkannya. Ada apa anak-anak? Aurel dan Insani pun melaporkan dengan spesifik kejadian kemarin di kantin. Dan tanpa menunggu lama, Dava dan kawan-kawan pun dipanggil oleh guru BK. Oh seperti itu. Tolong panggil yang bersangkutan ke saya. Aurel dan Insani tidak berani memanggil mereka secara langsung karena mereka yang melaporkan kejadian tersebut. Dan kebetulan mereka bertemu Raisya, Riani, dan Nafasa. Aurel pun meminta bantuan mereka memberikan informasi tersebut kepada Dava dan kawan-kawan.
Raisa dan kawan-kawan menghampiri Dava dan kawan-kawan yang sedang duduk santai. Dava dan kawan-kawan pun menghampiri guru BK. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ada apa Pak? Kita dipanggil ke sini. Kita ada masalah apa ini? Jadi begini, saya mendapat laporan dari salah satu siswa bahwa Dava melakukan perbuatan yang dilarang di sekolah ini, yaitu merokok di kantin. Dan kalian sebagai teman-temannya malah mendukung perbuatan tersebut. Apakah benar? Kami bertiga tidak merokok Pak. Iya betul Pak, saya merokok, tapi saya lagi stres Pak. Tetap saja itu perbuatan yang dilarang sekolah ini. Maafkan kesalahan kami, Pak. Oh ini kan kesalahan saya, jadi biar saya yang nanggung bro. Oke, saya hargai kejujuran kalian, tetapi kalian tetap saya hukum untuk menggunakan halaman sekolah. Dan untuk Dava, saya mohon untuk tetap di sini untuk memanggil orang tua Dava sekarang juga. Dava pun menelpon ayahnya. Dava pun mematikan telepon tanpa menjawab pertanyaan ayahnya. Dan tanpa lama, ayahnya pun sampai di sekolah. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Sehat Pak? Jadi Pak, ada apa maksud Bapak memanggil saya untuk memasuki ruang BK? Guru BK pun menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Dava. Saya memohon maaf atas perlakuan anak saya, Nadapa, telah melakukan pelanggaran mungkin di sekolah, yaitu pelanggaran merokok di sekolah. Mohon dimaafkan atas perbuatan anak saya yang mungkin kurang senonoh di lingkungan sekolah ini. Oke, apa-apa. Karena terkadang anak-anak masih gampang terpengaruhi oleh teman-temannya, atau bahkan mereka merasa bahwa perbuatannya yang dilakukan itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Tapi peran kita sebagai orang tua, kita harus tetap memberitahu konsekuensi kepada anak kita tentang perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih baik membimbing secara baik lagi gitu buat Nadapa, serta mengedukasinya kembali gitu atas perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu di sekolah ini. Oke. Jika ada yang perlu ditanyakan lagi, jangan sungkan untuk menghubungi saya Pak. Baik Pak, terima kasih. Oke, cukup sekian mungkin Pak. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya mohon untuk membimbing Dava supaya menjadi lebih baik lagi Pak. Mereka pun meninggalkan ruangan BK
dan kembali pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, ayahnya bukannya memberi nasihat yang baik kepada Dava, melainkan mengungkit kejadian di masa lalu. Kamu selalu memalukan papa. Kamu ini berbuat apa sih di sekolah kan? Hal itu teh memalukan. Ngapain sih kamu melakukan hal bodoh tersebut? Ibu kamu melahirkan kamu, mempunyai harapan dari diri kamu. Kamu ingin menghancurkan impian ibumu? Lawan kamu. Dasar, gak tahu diri kamu. Ini adalah hal yang sudah biasa Dava hadapi dalam hidupnya. Kita perlu memahami bahwa setiap tindakan memiliki latar belakang dan alasan. Dava mungkin merasa terabaikan dan tidak dipahami. Sementara ayahnya berusaha keras untuk memberikan yang terbaik. Tetapi mungkin tidak menyadari betapa pentingnya pendekatan yang lebih lembut dalam situasi seperti ini. Semenjak kejadian itu, masih saja Dava tidak ada perubahan dalam dirinya. Masih menjadi siswa yang malas dan mungkin tidak tahu arah tujuan hidupnya. Tak terasa, waktu begitu cepat. Sekarang kisah ini sudah berada di sesi kelulusan kelas 12. Menurutku ini juga karena lembutnya sikapmu, juga sabarmu yang nomor satu. Suara tawa dan canda siswa-siswa yang baru saja menyelesaikan ujian akhir menggema di seluruh ruangan. Di tengah keramaian, ada sekelompok siswa yang sedang berbincang tentang masa depan mereka. Beberapa dari mereka sudah memiliki rencana yang jelas. Sementara, satu siswa terlihat murung dan terasing. Ini adalah momen penting dalam hidup mereka, di mana setiap keputusan akan membentuk jalan yang akan mereka jalani. Namun, tidak semua siswa merasa siap untuk melangkah ke fase berikutnya. Di sudut kelas, Dava duduk sendirian, memikirkan masa depannya yang tidak pasti. Dia melihat teman-temannya yang bersemangat membicarakan rencana kuliah dan pekerjaan, sementara dia merasa terjebak dalam kebingungan. Dalam hati, Dava merasa menyesal karena tidak memikirkan masa depannya selama tahun terakhir di sekolah. Dia ingin menemukan jalan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Alhamdulillah, akhirnya kita lulus juga ya. Akhirnya kita bisa bebas dari tugas-tugas yang akhir-akhir ini menimpa kita. Betul. Sekarang kita bisa jadi mahasiswa yang keren. Aku sekarang udah diterima di Fakultas Peternakan di IPB. Jadi juragan peternakan. Keren ya, kalau aku sih mau jadi psikologi biar nanti bisa nolong orang-orang yang galau kayak kita. Aku juga udah keterima di universitas impian aku. Ayo yuk kita ke lapang buat foto. Gimana bro? Udah punya tujuan? Kesal sih, bingung sekarang. Gak kerasa gitu tiba-tiba kelas 12 lagi. Padahal baru kemarin kita kelas 10 main-main. Nyesalnya itu gak memikirkan masa depan gitu. Jadi tiba-tiba kelas 12, sekarang bingung. Apa jadi pengangguran profesional aja ya? Wah, itu bisa yang baru. Tapi Bawa santai aja, Dap. Pikirin apa yang kamu suka, Dap.
Ya udah, kita mau keluar dulu, foto-foto dulu. Gak apa-apa, kalian seneng-seneng aja dulu, aku di sini sendiri. Siap-siap. Dava pun masih saja berdiam diri di kelas, memikirkan kesalahan yang selama ini ia perbuat. Ia mulai menyesali langkah hidupnya yang sudah salah sejak awal. Aku merasa seperti melewatkan banyak kesempatan berharga. Seharusnya aku lebih serius mencari tahu tentang kuliah dan pekerjaan yang aku inginkan. Setiap kali melihat teman-teman sudah punya rencana, aku merasa semakin terpuruk. Kenapa aku tidak memulai lebih awal? Rasanya seperti waktu berlalu begitu cepat dan aku hanya terjebak dalam zona nyaman. Sekarang aku harus menghadapi kenyataan tanpa persiapan. Sesi kelulusan dimulai. Mereka berfoto-foto di lapangan. Setelah selesai foto, dan Dava memilih untuk tidak ikut berfoto karena hatinya sedang tidak enak. Saat ia sedang melamun dan bergumam sendiri, tiba-tiba Raisya dan Riani masuk ke dalam kelas. Lihat tuh yang dulu ngatain kita kayak mau kontes dangdut, nah sekarang dia hidupnya apa? Tiba-tiba teman Dava pun datang untuk membela Dava. Udahlah, gak usah ribut-ribut. Lagian kita udah lulus juga, kita lupain yang lalu-lalu. Sekarang waktunya kita maaf-maafan. Yuk, maaf-maafan. Maaf. Kita juga minta maaf ya, Dav. Ya. Nah, mumpung masih libur, gimana kalau kita senang-senang dulu? Gimana kalau kita berkemah? Kita menjauh dari segala hal yang tertekan, terus menghirup alam. Siapa tahu kita dapat dapat relasi yang baru. Berkemah. Gas.
Mereka pun merencanakan berkemah dalam rangka kelulusan sekaligus perpisahan. Kadang dalam hidup kita menyadari sesuatu setelah semuanya terasa terlambat. Waktu yang terbuang, peluang yang dilewatkan, dan keputusan yang dulu terasa benar, kini menjadi penyesalan. Dulu mungkin terlalu nyaman menunda, terlalu sering berkata nanti saja, tapi tanpa sadar bahwa waktu terus berjalan dan masa depan tidak akan menunggu siapapun. Namun, penyesalan bukan akhir dari segalanya. Masa depan yang dulu pernah disia-siakan masih bisa disusun kembali. Mungkin jalannya lebih sulit, lebih lambat, dan butuh usaha yang lebih besar. Tapi bukan berarti tidak mungkin selama masih ada tekad dan selalu ada harapan. Menata kembali masa depan berarti berani jujur pada diri sendiri, mengakui kesalahan, belajar dari kegagalan, dan mulai melangkah meski dari titik terendah. Ini bukan soal membalas masa lalu, tapi soal menciptakan versi diri sendiri yang lebih baik dari hari kemarin. Memang tak mudah menghadapi bayangan kegagalan, tapi lebih menakutkan jika kita tidak mencoba bangkit sama sekali. Karena masa depan bukan ditentukan oleh siapa kita dulu, tapi oleh apa yang kita lakukan hari ini. Jadi, meski dulu pernah menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, jangan biarkan itu mengikat langkah kita selamanya. Mari kita susun kembali mimpi-mimpi yang sempat hilang dan percaya bahwa kita tetap bisa sampai pada tujuan, asal kita mau berjuang. Semua teman berkumpul dalam lingkaran api unggun, suasana hangat dan penuh kebersamaan. Inilah 12 IPS 1. Karya wisata liburan pertama, kado dari mama dan papa. Karena berhasil naik kelas, walau rata-rata pas-pasan. Nekat pulang lewat jam malam. Terus.
3 tahun telah berlalu, membawa kita pada akhir dari perjalanan yang penuh warna ini. Dari masa adaptasi di kelas 10, perjuangan di kelas 11, hingga momen kelulusan di kelas 12. Setiap langkah telah mengajarkan kita tentang arti persahabatan, tanggung jawab, dan pentingnya memiliki tujuan hidup. Kita semua telah melalui berbagai konflik, tawa, air mata, dan pelajaran berharga yang akan selalu membekas dalam hati. Dava dan teman-temannya adalah cerminan dari perjuangan kita sendiri, mencari jati diri, menghadapi tantangan, dan belajar dari kesalahan. Namun, seperti yang kita pelajari bersama, setiap akhir adalah awal baru. Kelulusan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menutup perjalanan berikutnya. Masa depan ada di tangan kita masing-masing, dan setiap keputusan yang kita buat hari ini akan membentuk jalan hidup kita besok. Mari kita jadikan kenangan ini sebagai penyemangat untuk melangkah jauh. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini. Semoga setiap dari kita menemukan jalan terbaik dalam hidup dan terus membawa semangat muda yang tak terbendung. Muda jiwa selamanya muda, kisah cinta abadi selamanya. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa mahasiswa, oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya, dulu ingin yang melebihi logika. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Baik, sik, terima kasih 12 IPS 1 atas ada tinggalnya. Oke, yang di belakang sana tuh terima kasih banyak para support. Wah, saya hello dulu ya, nanti dilihat di YouTube-nya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sampai bertemu nanti setelah zuhur ya. Satu lagi kelas 12 II. Dilihat dulu ya, tinggal ras.